Pemasangan magazin pada unit senapan. Oke. Seperti ini. Pastikan mimisnya sudah rata, kepala mimisnya. Nah, ini. Jadi dari samping sini dia sudah rata seperti ini. Kalau dia maju dikit harus ditekan dikit pakai jempol. Terus nanti dikokang dulu. Pastikan saat dikokang, terus ke belakang sini, ini pendorong mimisnya sudah nggak kelihatan atau rata. Kalau misalnya gini dikit, nah ini wajib ditahan gini ya saat ngokangnya, saat masukkan magasinnya. Jadi harus dikokang, pastikan ini rata pencolok mimisnya. Ketika sudah terkokang tapi masih ada nongol dikit, wajib ini ditahan ke belakang supaya pencolok mimisnya ini nggak ngegores di magasinnya. Oke, ini sudah dipastikan rata seperti ini. Lanjut kita pastikan pemasangan mimisnya benar. Nah seperti ini. Pemasangan mimis di magasin benar, ini ditandai seperti ini. Kita lihat dari sini ada mimis di lubangnya. Kita lihat dari sini ada mimis di lubangnya. Nah ini sudah benar. Langsung kita masukkan ke dalam unit senapannya sampai bunyi klik. Didorong. Nah seperti ini. Jadi untuk magazin yang baru itu pasti sepan ya atau masih seret. Jadi harus ditekan gini sampai bunyi cetik gitu ya. Dan ini cara ngelepas magazinnya, ini dikokang dulu sampai mentok ke belakang. Nah, kalau ke depan sini bahaya ya, nanti pencolok mimisnya bisa ikut ketarik. Jadi pastikan ini harus ke belakang penuh. Nah, terus nanti ditarik dari sini. Harus agak sambil dipaksa, sambil ditekan gini ya. Nah, jadi sambil ditekan pakai jempol ini sambil narik. Nah, seperti itu. Ini untuk magazin yang baru, karena ini untuk penguncinya masih tinggi ya, jadi masih terasa banget, masih sepannya masih oke. Oke, kita coba lihat dari sisi sini untuk pemasangan magazinnya. Pastikan ini benar seperti ini ya, jadi ini cowakannya di depan. Ini pastikan sudah rata, nggak nongol. Pastikan mentok ke bawah, Kalau gini dia kurang pas, jadi mentok ke bawah, terus ditekan gini, tekan gini, tak, sampai bunyi tik gitu ya. Terus dimajukan untuk set levernya. Ketika bosku belum siap untuk menembak, bisa dinetralkan dulu dengan cara seperti ini. Tahan cancel kokangnya, tekan triggernya perlahan. Nah ini tujuannya supaya ini nggak mukul spontan, jadi harus pelan-pelan aja. Nah supaya nggak terjadi sebuah tembakan. Nah sekarang gimana untuk cara melakukan sebuah tembakan? Caranya adalah dengan cara menarik tuas cancel kokang. Jangan tarik di set lever. Kalau set lever, ini sekali dia tarik ke belakang dan ke depan lagi, dia otomatis ngokang dan bawa peluru lagi. Jadi mimisnya bisa double dan bisa terjadi peluru macet pada laras senapan. Oke, kita coba yang benar dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah benar, siap nembak. Nah, kita tembakkan dulu. Oke. Nah, kita demonstrasikan untuk cara yang salah. Sekarang kita coba kokang. Dan kita cancel kokang. Nah, seperti ini cara untuk meng-cancel sebuah kokangan. Jadi ini ditekan, udah aman ya. Dan bosku salah dalam melakukan sebuah kokangan. Bukan dari cancel kokang, tetapi dari set lever. Dan ini yang terjadi. Pelurunya double di dalam pangkal laras ini. Biasanya terjadi mimis macet. Ada juga yang bisa kuat 2 mimis atau 3 mimis. Beda-beda sebuah unit. Dan ini susah diarahkan ke depan untuk set levernya karena double mimis di sini. Dan jika terus dipaksa, ini nanti nggak bisa dibuat majukan ke depan karena sudah penuh di sini. Dan nggak bisa ditembakkan. Kita coba 2 dulu, bisa atau enggak? Masih bisa, kita coba sampai macet. Biasanya pemula, nah, kokang lagi, menumpuk di laras ini. Dan ini sudah nggak bisa dipaksa lagi. Ketika bosku memaksa lagi, ini bisa saja ini rusak, kalah bautnya. Di set lever ini bisa patah bautnya, atau set levernya ini bisa gumpil, karena sudah di luar kapasitasnya.
Terus gimana seperti ini? Nah, ini malah tumpuk-tumpuk ini, nggak bisa dimajukan sama sekali. Caranya adalah kita harus melakukan sedikit pemaksaan. Dengan cara set levernya harus dikokang ke belakang mentok full ya. Nah, seperti ini. Kalau ingin aman, ini kasih solasi aja biar nanti nggak ini ya dia. Nggak kedorong ke depan. Dan kita lakukan pengeluaran magasinya dengan paksa. Oke. Kita coba pakai jempol, bisa atau enggak? Nggak bisa, tetap nggak bisa. Kita lakukan operasi kecil. Yang pertama, kita solasi dulu set levernya. Kita tarik ke belakang supaya nanti set levernya nggak maju sendiri. Nah, bisa juga minta bantuan teman, pakai 2 tangan ya. Nah, ini kita simulasikan ketika ini menangani sendiri. Oke, seperti ini. Tujuannya supaya set levernya nggak maju sendiri. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita lakukan pengetokan dari samping kiri sini. Oke. Dan kita ngetoknya wajib pakai alas sesuatu yang lembut. Seperti ini. Ini bisa pakai spidol, bolpen juga bisa. Cari aja bagian yang tumpul yang mana, atau kayu. Jangan besi pokoknya, supaya magasinya nggak pecah. Ini pastikan segini ya, jadi ini aman. Pastikan ini set levernya dia mentok ke belakang ya, supaya pencolok mimisnya nggak nongol. Terus kita pakai spidol atau sesuatu yang lembut, kita buat alas seperti ini, terus kita ketok. Nah, perlahan-lahan, oke, sampai mimisnya hancur yang ada di laras ini. Nah, ini terbukti patahan mimisnya masih tertinggal di laras, dan yang ada di magasin dan yang ada di magasin ini sudah terlepas. Oke. Lalu gimana cara mengeluarkan mimisnya yang ada di dalam laras ini? Oke, kita lepas dulu untuk solasinya. Nah, kita bisa buat majukan ini. Kita coba tembakannya. Apakah mampu anginnya mendorong? Oke, nggak bisa ya. Ini jangan terlalu dipaksa. Kalau terlalu dipaksa, bisa jadi nanti pencolok mimisnya rusak. Larasnya juga ikut rusak untuk loadingnya. Nah, gimana cara mengeluarkan mimisnya? Kita wajib pakai pendorong peluru macet. Nah, seperti ini. Ini bisa diorder di Orga Bojonegoro. Ini berbahan stainless, OD-nya 4 mili, dan ini sudah dibubut ya. Dihaluskan. Wajib halus dan mulus seperti ini. Nggak boleh dia bentuknya runcing atau tajam ya. Itu nggak boleh. Jadi misalnya bentuknya seperti ini potongan datar seperti ini, dan ini masih persegi, ini nggak boleh. Harus ditumpulkan, diovalkan seperti ini. Harus benar-benar mulus, supaya larasnya nggak rusak, nggak cacat. Alurnya itu ketika kegores dikit, cacat dikit, akurasinya langsung hancur. Bisa juga nanti mimisnya macet terus, padahal nggak double mimis. Karena untuk larasnya sudah cacat. Jadi harus pakai pendorong peluru macet seperti ini. Harus oval dan halus seperti ini. Kita masukkan dari sini. Masukkan pendorong peluru macetnya. Nah, seperti ini. Pastikan kokangnya terbuka maksimal. Oke, seperti ini. Terus kita ketok perlahan dari depan. Trek, 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 trek. Sampai semua peluru yang ada di dalamnya keluar semua. Nah, ini sudah keluar semua peluru yang macet. Oke. Nah, ini peluru-peluru yang bersarang tadi, seperti ini bentuknya. Jadi pelurunya semakin dipaksa, didorong dari belakang, itu dia akan semakin mampet karena dia berbahan timah. Seperti ini. Nah, ini sudah menyentuh alur. Ketika pelurunya sudah menyentuh alur, terjadi sebuah penyempitan. Dan itu ketika didorong manual, itu dia bakal seret banget. Dia didorong semakin parah, itu akan semakin parah juga untuk terjadi sebuah kasusnya. Nah, ini untuk mimis yang tadi terpotong akibat kita mengeluarkan magasin dengan cara paksa. Oke. Nah, ini sudah berhasil dikeluarkan untuk mimisnya. Jadi sudah bisa dibuat nembak lagi. Tembakkan dulu angin kosongan supaya untuk membersihkan
Sisa-sisa gram dari mimis yang macet. Kita tembakkan sekitar 3 kali tembakan. Oke. Unit bisa dipakai lagi. Dan untuk anginnya, semua unit PCB jangan sampai kehabisan angin. Jadi efektif shotnya atau cara mainnya di 2700 PSI sampai dengan 1800 PSI segera lakukan pengisian lagi. Karena kalau sudah di bawah 1800 PSI, untuk akurasi dan powernya juga nggak stabil. Dan jangan sampai kehabisan angin, apalagi PCB, nanti akan kesusahan dalam memompanya.